Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur melewati hari ke-26 di Ramadan ini, semakin dekat akan selesainya bulan Ramadan. Kita berharap seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan kesalahannya diampunkan atau dimaafkan. Oleh karenanya, sebelum semua terlambat dan kita menjadi orang yang celaka, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan keluar darinya tidak mendapatkan ampunan. Maka di 10 hari terakhir, di antara doa yang dianjurkan oleh beliau, saat istrinya bertanya, "Wahai Nabi, apa yang aku ucapkan tatkala malam-malam Lailatul Qadar atau malam di mana mungkin malam itu turun Lailatul Qadar?" Beliau menjawab, ucapkan atau berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya agar kita betul-betul ya sesuai dengan tujuan utama kita ada dalam bulan Ramadan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul Quran, di mana difahami kita berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah melewati Al-Quran. Ada yang bertanya, mana lebih baik? Membacanya banyak-banyak atau mempelajarinya dengan makna atau tafsirnya? Maka jawabannya relatif. Yang terbaik untuk yang sudah lancar atau ahli, maka membaca banyak-banyak. Boleh khotam berkali-kali. Para ulama terdahulu banyak mengkhotamkan Al-Quran. Disebutkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai khotam seakan-akan sehari 2 kali. Ini hal yang luar biasa. Tapi tentu disesuaikan dengan kemampuan membaca kita. Seandainya memang masih terbata-bata, tentu tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Adapun mempelajari isinya tentu juga sesuatu yang harus dilaksanakan. Tetapi tentu namanya mempelajari isi Al-Quran tidak bisa banyak-banyak. Kalaupun banyak-banyak juga tidak tertampung dalam memori kita. Maka yang terbaik sedikit-sedikit. Seperti yang kita laksanakan sepekan sekali, kita memang mempelajari secara ringkas apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Kita sedang mulai dari surat-surat pendek. Baik, adapun di bagian awal, seperti biasa kita menjelaskan satu persatu huruf-huruf Arab, karena intinya kalimat dalam Al-Quran itu sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari beberapa huruf yang disatukan. Dan inti pembelajaran tajwid atau tahsin adalah tahsinul huruf, memperbaiki huruf per huruf. Karenanya apabila satu huruf mampu kita baca dengan baik, maka pada akhirnya pula seluruh kalimat dalam Al-Quran akan bisa pula dibaca dengan baik. Bab seperti ini dalam bab tajwid kita namakan atau dinamakan bab makharijul huruf. Di antaranya, setelahnya nanti ada sifatul huruf. Yang sudah berlalu, kita sudah menjelaskan huruf naun, huruf dod, huruf dod. Yang orang kita kurang lebih sama saja antara dod dengan dal.
dibaca dengan D. Padahal ada perbedaan. Makhraj dia huruf dhad adalah pangkal tepi lidah, ya, dengan gigi geraham atas, kanan, kiri atau kedua-duanya. Itu secara ilmu. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita yang menjulur ini. Nah, tepi lidah tuh seluruh bagian di pinggiran lidah namanya tepi lidah. Nanti ada tepi ujung lidah, tepi tengah lidah, ada tepi pangkal lidah. Nah, tepi pangkal lidah ini otomatis dia bersejajaran dengan gigi geraham, atas atau bawah. Nah, huruf dhad ini bunyi dia mendekatkan pangkal tepi lidah ini ke gigi geraham, atas, kanan, kiri atau kedua-duanya. Ya. Cukup sulit prosesnya, maka coba saja bisa enggak lidah kita didekatkan ke atas, ya, sehingga nanti muncul seperti ada gelembung di sini, ya, di daerah gigi geraham. Maka nanti bunyi dia bu 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 di daerah sini, ya. Nah, kita sudah lewati, maka sekedar mengingatkan. Yang penting dia bunyinya tidak D. Jadi kalau kita membaca wad duha tidak wad duha, ya. Atau ketika waladdo tidak waladdo, itu yang diinginkan, ya. Dengan mengetahui yang tadi teori makhraj atau sekedar mengikuti, ketika sudah benar ya sudah. Nah, seperti itu. Baik. Jadi lidah kita panjang begini, panjang tingnya. Nah, area dia dot di sini. Kanan atau kiri atau kedua-duanya. Nah, sekarang kita bahas yang di tengah-tengah. Tengah-tengah lidah. Ya. Tengah-tengah lidah maksudnya tengah-tengah lidah, lidahnya dinaikkan ke atas, menyentuh langit-langit, keluar atau bunyi dari situ 3 huruf. Ya. Jim, shin, ya. Ya. Jim, shin, ya. Itu sumber suaranya sama. Ya. Jim yang dimaksud huruf J, ya, bukan Z, bukan yang ditukar-tukar oleh orang di sini, ya. Mohon maaf, orang Sunda suka tukar-tukar antara J dengan Zai, ya. Idza zul dibaca idza jul, ya. Idza ja dibaca idza za, itu patuker, ya. Yang kita inginkan Jim J, ya, seperti kata saja, ya, hiji, ya, begitu. Jadi ini keluar di tengah-tengah lidah. Kalau nggak tahu nggak apa-apa karena sudah mudah. Hurufnya J, asal tidak ditukar dengan zai, oke, tidak masalah. Coba jaja, juju, jiji, saja, sama saja, hiji, ya, begitu. Tidak ditukar dengan zai. Tapi kalau tanya dia tempat keluar di mana? Tengah-tengah lidah, ya. Baik. Shin ini juga sama, ya. Di situ tempatnya. Sebetulnya dia naik ke atas bunyi, ke bawah juga bunyi. Yang penting suara dia di tengah-tengah lidah. Shh. Kumpulkan suara di tengah, bunyikan kuat-kuat. Sha. Coba. Sha. Lagi. Sha. Minasya. Nah, rata-rata orang pada betul pada ucapan a'udzubillahi minasya. Betul di situ, ya. Coba syukur, tasyakur, syirik. Nah, itu yang dimaksud. Ya, nanti tinggal ngakurkeun mana-mana kalimat yang pakai shin atau pakai sin, ya. Misalkan pada kata wasyamsi. Nah, ini. Ternyata ini 2. Yang pertama shin, yang kedua sin. Nah, nanti dalam hafalan atau dalam baca harus bisa wasyamsi, langsung berubah kepada yang lain. Nah, ini nanti bab ngakur-ngakurkan tentu lebih panjang lagi prosesnya.
Tapi yang penting bisa dulu bacanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, dia ada dalam kalimat syirik, ada dalam kalimat syukur, ya, ada dalam kalimat syaiton. Ya. Jadi, ya, tidak ya. Dan semuanya itu asal dari bahasa Arab. Ya. Semua kata tadi asal mula bahasa Arab. Jadi mudah. Dan bunyi dia tipis. Ya. Salah paham kita, shin dibaca tebal. Maksudnya bagaimana? Sya. Sya. Ini suka ngikut qori. A'udzubillahi minasyaitonir sya. Khata, salah dia. Bukan sya tapi sya. Jadi sama dengan yang ini, sama dengan sin. Ya. Sama dengan sin. Dia huruf tipis. Tidak boleh menggelembung. Sa sya. Lagi sa sya. Lagi sa sya. Jadi bukan makin lekoh makin bagus, makin lekoh makin salah. Jadi kalau ada membaca Quran di depan, A'udzubillahi sya, dia salah. Ya, sya, tipis. Meskipun kesalahan tidak merubah makna yang itu, tetapi secara teori atau ilmu dia salah. Karena shin ini golongan huruf tipis. Ya. Tapi terakhir iya. Iya ini kurang lebih huruf y dalam bahasa Indonesia. Yang diucapkan dengan maksimal. Tidak ngayayai, tidak bahasa saya ternapak. Coba saya, buaya, sayur, bayi. Nah itu dengan diucapkan dengan penekanan seperti itu. Jadi y-nya nampak. Ya. Kapan dia diperlukan huruf y ini yang nampak ini? Ya, nanti ada kalanya kita akan salah. Sepertinya banyak yang salah. Ya. Pada kalimat lakum dinukum, ya, waliya. Nah. Ya, lakum dinukum, nah, waliya. Di sini banyak bacanya waliya pakai a. Waliyadin, lakum dinukum, atau waliyadin salah. Waliya dengan a juga salah. Yang betul waliya, waliyadin, huruf ya betul-betul nampak. Tulisannya memang iya, bukan hamzah, bukan alif. Ya. Waliyadin. Jadi ini kenapa dipelajari, karena nanti ada beberapa kalimat yang terucap jurusannya salah aja. Ya, karena kebiasaan. Ya. Jadi ia dibaca seperti saya, buaya, bayi, bayu, sayur. Jelas kan y-nya ya? Coba. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Yasin. Lam yalid wa lam yulad. Ya, bunyi dia macam tuh. Dan ingat-ingat posisi keluarnya di tengah-tengah lidah. Ya, rumit amat. Apakah yang seperti ini ditanyakan di akhirat? Ya, kalau membaca benar tidak ditanyakan. Tapi kalau seumur hidup baca Quran salah, tidak tahu teori ini, ya mungkin pertanyaannya kamana wae ya. Ya, ilmu berkembang demikian pesat, demikian mudah diakses, kita sampai tidak tahu. Baik, disimpulkan kalau Indonesianya jim ini j, ya ini y, sedangkan shin Indonesia punya sy. Ya, Indonesia punya sy, internasional punya sh. Ya. Jadi jangan suka diprotes-protes orang yang nulis pakai Indonesia syaiton dengan sy. Indonesia memang sy. Tapi kalau barat atau secara internasional dia sh. Ya. Pilih mana? Nanti tapi harus tahu saja. Ya. Seperti nulis ya dalam bahasa Indonesia, a'udzubillahi minasy
Nah, syaitan tuh Indonesianya SY. Jadi kalau sod itu Indonesianya SH. Nah, itu perbedaan transliterasi Indonesia Arab kepada Indonesia. Baik, saya ulang. Huruf ini keluar di mana? Tengah lidah. Inginnya dia naik ke atas. Ja, jadi nggak mungkin salah. Tapi rileks juga bunyi. Ja, sya, ya bunyi. Tapi yang diinginkan dia naik ke atas. Jadi tengah lidah ini menyentuh langit-langit. Ya. Kalau kulihal, kalau susah sudah. Pokoknya jim adalah J, ya adalah Y, sya ini agak sulit ya. Dia shin. Ya. Sudah, dia harus pakai nama aslinya, shin. Ya. Jadi bukan sya namanya tapi shin. Nah, kenapa sya? Kalau sudah kena fathah bunyi sya. Tapi kalau nama hurufnya shin. Ya. Sin, shin. Sin, shin. Nah, itu. Nah, ini keluar di tengah-tengah lidah, bahasa Arabnya wasatul lisan. Ya, wasatul lisan, tengah-tengah lidah. Baik, ditanyakan, huruf yang keluar di tengah lidah ada berapa? 3. Apa saja? Jim, shin, ya. Kalau dibalik, huruf jim, huruf shin, huruf ya keluar di mana? Tengah-tengah lidah. Itu ilmunya. Apabila ditanya bahasa Indonesia, kurang lebih jim adalah J, iya adalah Y, adapun shin SY. Begitu ya. Baik, itu sebagai tahap pertama pembahasan kita bab makharijul huruf. Ya, satu-satu saja. Yang penting ingat ya. Nanti borongan ya, pengalaman beberapa ngajar di beberapa majelis itu 3 kali ngumpul dalam 3 tahun bahas itu juga banyak yang lupa-lupa ya. Maka ini silahkan bagaimana cara mengingat-ingatnya ya, dan itu diantaranya harus dilakukan ya, karena beginilah pembelajaran huruf-huruf Arab. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengawasi. Kalau bapak-bapaknya bisa, ibu-ibunya bisa. Kalau anak kita salah karena belajar di sekolahnya, guru sekolah itu tidak semua paham hal seperti ini. Ya, khususnya guru SD umum itu kebanyakan nggak pada paham. Jadi ngajarinya asal, ya, asal bunyi. Nah, kalau tidak secepatnya dibetulkan oleh orang tuanya, repot. Nanti kayak kita, kayak saya, ya. Sudah tua disuruh belajar kayak gini, jadi makin susah.